lagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pelanakan. Hari ini kita berada di SDN Kukul 3. Luar biasa sekali semangat seluruh siswa bersama seluruh Dewan Guru menyambut tim Lensa. Ingin memperkenalkan pada Tretan Klik Madura, inilah dia potensi dan prestasi yang dimiliki oleh SDN Kukul 3. Ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pelanakan dan juga Kepala SDN Kukul 3. Inilah dia potret pendidikan di SDN Kukul 3. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dari SDN Kukul 3, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Kukul 3, unik, unggul, nyaman, inovatif, kreatif. Have you ever seen this? Have you ever felt this? It's a feeling so unheard. When every time I hear your voice, like my feelings having no choice. And every time I hear your voice, I wish I could remember. When every time I Every time I hear your voice, like my feelings having no choice. And every time I hear your voice, I wish I could remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini kita sedang berada di SDN Kukul 3 bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Kukul 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi siapa ini wabarakatuh. namanya? Ini Bapak Isam. Bapak Isam. Bapak Isam. Oke Bapak, kalau tadi kita sudah melihat ya penampilan-penampilan tentu banyak ekstrakurikuler yang menunjang ya di sekolah ini. Ada juga taman, bukan taman, halaman ya. Halaman, tapi ya. memang tampak gersang Tretan Iya, ya, iya, iya. panas sekali. Hawanya juga ya Pak ya. Iya. Tapi luar biasa semangat anak-anak tadi ya Pak ya, Iya. menyambut tim Lensa Sekolah Kita. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang menerapkan pembelajaran digital sudah kurang lebih 2 tahun kemarin ya Pak ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah Iya, berjalan ya? iya. Nah ini kelas apa saja yang menggunakan pembelajaran digital? Yang menggunakan digital kelas tinggi atau kelas 4, kelas 5, dan 6. Kelas 4, 5, Iya. dan 6 ya? Berarti kelas tinggi ya? Iya, kelas disiapkan. tinggi, iya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kelas 4. Kelas 5. Oh kelas 5 ya Pak ya? Ini kelas digital atau semi digital? Semi digital. Oke, karena memang pembelajarannya gantian ya Pak ya? Iya, Gantian. Berapa Pak jumlah siswa di 23. 23 ya? Banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, ini lagi pelajaran apa Pak saat ini? Sekarang lagi pelajaran IPAS. IPAS. Ya, materi tentang bumi. Sudah belajar, sudah bisa belajar digital semua? Sudah bisa buka laptop ya? Gimana caranya? Buka tidak. Oke Pak, tapi bagaimana nih Pak sejauh ini respon wali murid terhadap pembelajaran digital? Ya, di sini responnya masih 50-50% ya, tidak sepenuhnya. Karena apa? Ini digital ini kan berkaitan dengan HP sebenarnya ya. Kalau
HP itu di kelas ini hanya 50% yang memiliki HP digital. Selainnya HP-nya HP, sehingga untuk menghitung 100% digital masih berjalan bertahap ya Pak ya. Tapi di sejauh ini Pak ya, upaya sekolah untuk menerapkan pembelajaran digital yang merata di setiap kelas. Saya selaku kepala sekolah baru masuk ke sini. Sebetulnya yang difokuskan saya di sekolah ini yaitu bengkel literasi. Bengkel literasi ya. Makanya kalau anak sudah minat belajar baca, otomatis nanti untuk menuju ke digitalisasi ini mudah. Jadi kita manfaatkan guru ketika jam-jam istirahat itu memanfaatkan baca-baca, yaitu di ruang perpustakaan ada 3 Mbak ya. Itu ada sudut baca, terus ada bengkel literasi, dan juga ada perpustakaan sendiri ya. Semuanya Berarti itu kolaborasi ya Pak ya, antara pembelajaran digital dan juga literasi di SDN Kukul 3. Baik, terima kasih Pak Budianto ya. Kita akan berkunjung ke ruangan lainnya di SDN Kukul 3. Terima kasih Bapak. Tadi ada kelas semi digital ya Pak ya? Iya, Berarti iya. ada pembelajaran yang full digital ya? Iya, tentunya full digital, ya. Bagaimana Pak Dewan Guru menerima dan mengupayakan pembelajaran digital? Kompak ya? Alhamdulillah guru-guru sini ini kompak, antusias dari guru, ini respon positif. Apalagi saya sekolah ini bulan kemarin itu kedatangan Ketiga. bukan kampus mengajar, Oh, kampus KM 5 mengajar. yang dari UIM, PM, terus Volterra. Antara ya. Jadi menambah semangat bagi guru untuk lebih kreatif. Karena energik ya Pak Ya, ya, masih masih jiwa muda-muda. muda semua. Oke, ini tadi kalau Bapak bilang ada sudut baca, bengkel baca Iya. dan juga perpustakaan ya untuk menunjang literasi siswa-siswi di SDN Kukul 3. Senang sekali Tretan, saya berada di perpustakaan SDN Kukul 3 ya. Luar biasa semangat siswa-siswi untuk menggerakkan literasi di sini. Ditemani oleh pustakawan SDN Kukul 3. Bersama Ibu siapa? Ibu Lia. Ibu Lia, adakah pembiasaan-pembiasaan nih di perpustakaan? SDN Kukul 3 ini biasanya kalau pagi murid itu sebelum masuk kelas, kan kadang ada murid yang datangnya terlalu pagi. Dia itu masuk ke dalam perpus baca buku sebelum masuk Kelas. Tapi setiap kelas Setiap kelas itu biasanya tergantung dari ibu guru, maksudnya Mata pelajarannya. ya. atau Kalau wali kelas juga? tergantung dari Wali kelasnya. kelasnya. Oke, jadi Kalau tiap harinya itu Mbak rutinnya setiap istirahat jam istirahat anak-anak itu mesti baca buku kesini ya. Kalau untuk itu Bapak, pembiasaan di luar kelas kayak pembinaan baca bagi anak-anak kelas 1 ada? ada misalnya untuk anak-anak yang tidak lancar. belajar bacanya Ada. belajar di sini. Tapi Pak, selain sebagai perpustakaan, adakah fungsi lain? Fungsi perpustakaan ini disingkat menjadi apa? Oh ya, di sini ada 3 fungsi, Mbak ya. Dengan adanya perpustakaan ini, tiap pagi ini dipakai salat duha. Salah duha ya? Ya, dengan melibatkan tiap hari ini dimulai dari kelas 4, terus putar lagi kelas 5, terus kelas 6. Terus ada juga ngaji bersama. Ngaji bersama ya, berarti Ya. menjadi pusat peribadatan juga ya, kegiatan Iya, keagamaan kegiatan ya. keagamaan sebelum jam masuk. Itu dimulai dari 6.45 menit, Mbak. Oke, luar biasa sekali Tretan. Ternyata di perpustakaan tidak hanya difungsikan sebagai pusat literasi, tapi juga kegiatan keagamaan Iya, ya Pak iya, ya. Dan karena kita sudah melihat ya Pak ya kegiatan di perpustakaan, kita mungkin bisa beralih ke ruangan lainnya ya. Iya, iya. Digital ya Pak ya. Iya, Ini iya. laboratorium ya, Iya, iya. laboratorium komputer. Nah, Iya, iya. ini penggunaan full digital ya. Ya, boleh. Tapi tampaknya wah ruangannya bagus ya Pak ya. Iya, ya, Luas juga alhamdulillah. Ini dapat bantuan dari Dinas
pendidikan kira-kira berapa bulan ya? Selesai 5 bulan lah. Berjalan 5 bulanan ya Pak ya. Makanya ini biar anak semangat langsung Dikasih fasilitas ya? Iya, fasilitas langsung masuk Fasilitas yang sini. memadahi. Oke, selain bantuan Chromebook yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Iya. Pendidikan dan Kebudayaan, sini juga ada kedatangan dari kampus pengajar ya Pak ya? Iya, dari 3 universitas, 3 universitas. yaitu UIN, Volterra dengan Universitas Bangkalan. Di UTM ya? UTM. Universitas Sriwijaya Bangkalan. Luar biasa Tretan, semangat kakak-kakak di kampus mengajar ini kayaknya kita perlu mencari tahu lebih dalam apa sih upaya mereka untuk menggalakkan ya Pak ya cinta digitalisasi. Mbak, dengan Mbak siapa nih? Dengan kakak siapa? Saya Endang Sulastri dari Universitas Sriwijaya Madura. Mbak Endang ya? Ya. Kak Endang ya, kenal semua? Kenal. Sejauh ini Kak Endang. Ya, Apa upaya supaya kakak-kakak di sini energik dan juga dampaknya terhadap anak-anak di sini ya Pak ya dalam pembelajaran digital. Tujuan kami di sini beda dengan KKN sebenarnya. Jadi lebih ke meningkatkan literasi dan numerasi serta adaptasi teknologinya. Yang mana awal-awal mereka kudet ataupun tidak tahu mengenai Gaptek gitu ya? Iya, mengenai hal-hal yang berbau teknologi serta komputer, laptop, maka di sini kami akan membimbing mereka untuk belajar, membimbing mereka untuk lebih tahu mengenai laptop tersebut ataupun Chromebook ataupun komputer yang digunakan. Sedangkan untuk literasi dan numerasi kita sudah merancang program-program selama 4 bulan lebih lah. 4 bulan? Iya. 4 bulan di sini ya? Iya, 4 bulan lebih. Kita mulai dari Agustus kemarin dan bentar lagi kita mau sempurna. Selesai gitu ya? Selesai. Jadi tinggal melaksanakan program-programnya dan bentar lagi perpisahannya. Perpisahan, oke. Tapi apa sih dampak terhadap anak-anaknya? Untuk program-program yang kami jalankan, dampaknya pasti yang nomor 1, numerasi dan literasi peserta didiknya ataupun siswa dari SDN Gugul ini lebih meningkat daripada sebelumnya, ya. khususnya untuk Pengetahuan mereka terhadap digital. betul, terus tata bicaranya atau tata bacanya, terus setelah itu perilakunya, tingkah lakunya juga adaptasi ataupun tingkah laku bagi gurunya. Luar biasa, berarti banyak sekali tujuan ya, visi misinya yang tercapai, salah Ya. satunya dari literasi, numerasi dan juga digitalisasi. Banyak adaptasi sekarang ya, mereka. ada program lingkungan, ada juga kerja baca, mengusahakan dan berbenah semuanya. Pokoknya semua yang berbau Ya. pendidikan dan adaptasinya di sekolah dilakukan ya. Dan juga untuk keunggulannya kita membimbing guru. Bukan guru yang bisa membimbing kita. Jadi kita berkolaborasi. Berkolaborasi, Iya. istilahnya kerjasama Iya. ya. Oke, terima kasih Kak Endang ya. Ya, Selamat purna, selamat berpisah dengan adik-adik di SDN Gugul 3. Ya. Baik Bapak, kalau kita lihat tadi pembelajaran yang full digital dan semangat anak-anak ya, apa harapan Bapak ke depannya untuk pembelajaran digital di SDN Gugul 3? Harapan saya selaku kepala sekolah di sini, semoga dengan datangnya mahasiswa kampus mengajar ke SDN Gugul 3 ini menambah pengetahuan tentang IT, terus literasi dan numerasi yang terpenting bagi anak-anak khususnya SDN Gugul 3 ini. Baik, terima kasih Bapak Hisham ya sudah diajak jalan-jalan di SDN Gugul 3. Saya melihat meskipun panas dan gersang ya, tapi semangat anak-anak ini berkobar seperti panasnya matahari siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Saya alihkan kepada sesi podcast bersama rekan saya Sari Purwati. Nanti Bapak akan menyampaikan program dan inovasi yang akan dijalankan di sekolah ini. Saya Ila Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa Sekolah Kita membawa kita dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Tapi kita masih berada di Kecamatan Tranakan. Dan hari ini tim Lensa berada di SDN Gugul 3. Tentunya setiap sekolah memiliki potensi dan prestasinya masing-masing. Tidak terkecuali di SDN Gugul 3. Saat ini saya berada di sesi podcast Tretan, yang mana di sebelah kanan saya, perlu saya kenalkan pada Tretan Klik Madura, di sebelah kanan saya ada Kepala SDN Gugul 3, Bapak Hisam. Selamat pagi Pak Hisam.
Selamat pagi. Dan di sebelah kiri saya ada Korwil Cambidikbud Kecamatan Tranakan, Bapak Kuswadi. Selamat pagi Pak Kuswadi. Terima kasih sudah menemani tim Lensa Sekolah kita di sesi podcast. Kalau biasanya kita tidak ditemani oleh Korwil, hari ini spesial sekali. Bapak Hisam mendampingi Bapak Korwil, bersama Bapak Korwil maksud saya di sesi podcast. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Korwil, kita ngobrol dengan Pak Hisam dulu selaku tuan rumah. Terima kasih Pak Hisam sudah menerima tim Lensa Sekolah kita. Banyak mengenalkan potensi sekolah. Tadi juga sudah di sesi roadshow bersama rekan saya Ila Sabila mengenalkan bagaimana pembelajaran digitalisasi sudah diberlakukan di sini dan juga potensi siswa baik kesenian maupun pramuka banyak sekali disajikan, dicuplikan lensa sekolah kita di SDN Kukul 3. Bapak Hisam, memimpin SDN Kukul 3 tentu memiliki tantangan tersendiri bagi Pak Hisam. Sudah berapa tahun di sini dan apa yang sudah dilakukan di sekolah ini sepanjang Pak Hisam memimpin sekolah ini? Begini Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di SDN Kukul 3 ini bisa dibilang seumur jagung lah. Masih baru ya? Baru. Ya, saya itu awal-awal sebelum masuk ke Kukul ini, ke SD Kukul 3 ini, awalnya saya bertugas di SDN Batu Bintang 5. Batu Bintang 5. Ya, Kecamatan Batu Marmar. Betul. Di Pantura, terus kemudian Pantura. pergi ke Kukul 3 ya? Ya, kira-kira kurang lebih 19 tahun lah di sana. 19 Iya. tahun, baik. Iya, iya. Terus ya? saya nyampe ke SDN Kukul 3 ini, kesan saya yang pertama ini gersang Pak Sari. Panas ya. Ya. Tapi kita sekarang berada di bawah pohon cemara ya? Iya. Betul, iya benar di pohon cemara yang sejuk sekali. Dan Iya, ini iya. mungkin ditanam oleh lingkungan warga di sini, warga sekolah sini. Iya. Begini Mbak Sari ya. Mm-mm. Mengapa saya katakan gersang? Gersang. Ini, begitu saya datang ke sini yang cuma ada ya ini ya, ada 3 pohon. 3 pohon ya? Ya, terus ada ini satu pohon wahoni, cuma apa ya sudah mau mati kering. Iya. Belum mencerminkan sekolah ya, Iya. yang nyaman ya. Ini menjadi catatan bagi Pak Hisam. Terus Iya. kemudian apa yang Pak Hisam lakukan untuk sekolah ini? Makanya saya setelah masuk di sini saya berpikir bagaimana sekolah Kukul 3 ini kedepannya saya buat rindang gitu. Iya. Makanya saya ini 1 tahun ya sekitar 1 tahun lah menanam pohon, tapi yang ditanam di sini pohon yang berbuah. Iya. Mengapa saya tak pohon yang berbuah? Karena di samping ini sekolah ini rindang juga menghasilkan buah yang Iya. bisa dinikmati Seluruh warga sekolah. seluruh warga sekolah ini. Baik. Adakah kendala dari upaya penghijauan di sekolah ini? Sebetulnya kendalanya ada, Mbak Sari ya. Mm-mm. Yang pertama masalah air. Saya Panas waktu sekali. tahun lalu ini yang menanam pohon buah ini sebanyak 14. Iya. Tapi Hidup ya, semua kah? Ya, ya alhamdulillah hidup 8. Mbak. Iya, Itu iya, pun ya terkendala air memang. Tapi alhamdulillah ini saya tidak maksudnya putus asa untuk Mm-mm. musim penghujan nanti. Iya, Ini akan saya tambah. Ini ancang-ancang saya 50 pohon nanti. Wow, luar biasa. Menciptakan lingkungan sekolah yang rindang, nyaman, sehingga membuat betah belajar. Itu kalau tadi kita berbicara tentang fisik sekolah ya, Pak Hisam. Tentu yang paling menarik dari sebuah pendidikan adalah inovasi di bidang pendidikannya. Tentu kalau tadi menyampaikan Pak Hisam ketika kita roadshow maupun ketika kita opening bahwa ada salah satu inovasi yaitu unik. Apa itu unik Pak Hisam? Begini Mas. Yap. Unik itu sebuah singkatan yaitu U itu unik, unggul, Unggul ya. N itu N, nyaman, nyaman. I itu inovasi, Inovatif atau inovasi? inovasi, Inovasi, baik. dan K itu kreatif. Kreatif, oke. Apakah benar itu sesuai dengan jargon yang sudah diingat oleh anak-anak? Insya Allah Nyaman ya, menciptakan ya, suasana karena yang nyaman. begini Mbak Sari, saya di sini ibarat apa ya,
bayi masih belajar merangkak, terus step by step kata apa ya? Step by step ya. Tahap Baik. demi tahap, tapi Satu insya Allah pelan-pelan. Tapi berprogres. Ya, ya. Iya, baik. Pelan-pelan tapi pasti insya Allah sekolah ini akan rindang, berjalan dengan waktunya. Baik. Dan juga tadi digitalisasi sudah berjalan di 2 kelas ya Pak ya? Iya, iya. Di kelas berapa itu? Digitalisasi itu tadi di kelas 5, Di kelas 5. terus yang di kelas bukan kelas di ruang laboratorium itu Ruang itu laboratorium. semua kelas dari 4, 5, 6 dikenalkan Iya. pada pembelajaran digitalisasi. Baik Pak Hisam, terakhir sebelum kita beralih pada Pak Kuswadi, apa harapan Pak Hisam untuk sekolah ini dan apa proyek ke depan untuk sekolah ini? Sesuai misi dari sekolah SDN Kukul 3 ini, yaitu misinya itu ini yang pertama ini mencerdaskan anak dengan apa ya, menerapkan pembelajaran, terus yang berbasis digital, terus juga berakhlakul karimah, beriman dan berwawasan global. Iya, menjadi PR besar tentu bagi Pak Hisam karena kita tahu histori dari SDN Kukul 3 pernah menjuarai kejuaraan bahkan di tingkat Jawa Timur ya Bapak ya. Ya, ya alhamdulillah. O2SN O2SN. ditorehkan oleh SDN Kukul 3. Ini menjadi pelecut semangat untuk Pak Hisam yang konon baru menjadi tamu di SDN Kukul 3 untuk bagaimana melanjutkan estafet kepemimpinan di Kukul 3 menjadi sekolah yang berprestasi. Terima kasih Pak Hisam. Kita beralih pada Pak Kuswadi. Baik Pak Kuswadi, selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Telanakan, tentu Bapak melihat betul bagaimana potensi setiap sekolah itu berbeda. Baik itu sekolah yang satu ke sekolah yang lain, termasuk SDN Kukul 3. Apa catatan Pak Kuswadi untuk sekolah Kukul 3 ini? Ya, terima kasih dari Klik Madura Madura di program di Lensa. program Lensa sekolah kita. Terima kasih dengan adanya program seperti itu. Sebetulnya membantu kami untuk program SD bukan di Kukul 3 tapi semuanya karena di Kecamatan Telanakan itu ada 33 lembaga, 2 lembaga SDI tapi 31 itu harus ikut lensa sekolah kita. Dengan adanya program itu rencana pada tahun lalu gagal tapi alhamdulillah baru terlaksana sekarang. Ya, alhamdulillah. Dengan adanya itu saya sarankan, saya kumpulan kepala sekolah untuk menampilkan unggulan. Memang saya sarankan pada sekolah-sekolah, mari kita sekolah buat satu unggulan saja. Tidak bisa di akademiknya, non akademiknya. Tapi jangan umpamanya takut benderanya tertinggi SD Kukul 3, takut sampai 40 meter kenal, itu tidak. Ya. Tapi mengharapkan karena di sini pedalaman memang lain Ibu, seperti di Berantah, terus di Panglekur, di sini ada pegunungan, memang Pak Kepala Sekolah memang pesan saya, Pak saya program rindang dulu sekolah. Iya, utamakan fisik dulu ya Pak Hisam ya. Dengan adanya itu kenyamanan teman-teman guru, betah di sekolah, malas untuk pulang. Tapi meskipun sudah seperti ini, saya pantau, tetap tengah tas tuh jam 1 ada di mana Pak? Ada di sekolah pukul 1. Alhamdulillah. Karena apa? Karena sekarang di Kecamatan Telanakan untuk Chromebook itu insya 90% Bu sudah bantu. Saya sudah semua di sekolah 90% ya. Artinya pembelajaran digital sudah tidak ada alasan untuk tidak ada alasan sehingga saya kalau pantau barusan ini ke pelaksanaan NBK semuanya itu online semuanya. Iya, jadi langsung pakai itu, bahkan kalau ujian sumatif itu menggunakan HP sekarang. Jadi nilai itu termasuk di Google 3 ya. Sekarang karena ada P3K baru, beliau mungkin IT-nya lebih mampu sehingga sarankan untuk lebih ini, sehingga
mari kita bersama-sama di dalam kelas kita majukan, lapangan juga jangan sampai lapangan saja tapi pembelajaran. Karena pembelajaran itu sangat penting untuk ilmu pendidikan Dan siswa. juga prestasi siswa Dan ya. juga akhlakul karimah itu Bu, karena di sini pedalaman banyak yang sekolah SD langsung, banyak yang TS, Mundo, betul. sehingga mari kita bersaing iptek dan iptaknya katanya saya Iya, itu. oke. Ya alhamdulillah setelah laksanakan setiap pagi ada pembiasan Pak ya, ada Betul. pembiasan. Setiap hari Jumat itu ada senam bersama di sini. Setelah itu mengaji, bahkan ada program saya programkan itu untuk membuat amal. Gitu, Oh, Bu. langsung diawasi Iya. oleh Pak Korwil Ya, iya, langsung Cambidikbud setiap. ya. Jadi ada sekolah-sekolah sekarang hari Jumat itu ada satu sekolah itu Bu, setelah itu langsung siswa itu 1000 untuk Iya. amal-amal Iya. amal-amal anak-anak itu. Baik. Jadi alhamdulillah saya terima kasih dengan lensa sekolah kita itu. Sekolah di Kecamatan Lanakan sekarang sudah sibuk, sudah pelangnya. Benar-benar pelangnya, berupaya ya. untuk meningkatkan Seperti kualitas Kecamatan ya. ada satu SD Pak, ya, tidak Pak, saya mesti buat papan nama katanya. Dengan adanya itu mari kita membantu saya Ibu untuk memajukan ini sehingga Memajukan pendidikan, ya. ke depan insyaallah tahun depan ini 24 lebih maju. Lebih Kalau bagus. memang 2 tahun lagi ada lensa ini mungkin insyaallah ada perubahan Bu. Wah, Iya. luar biasa. Tapi siap Baik. umpamanya tahun 24 sudah terakhir, 25 saya siap untuk laksanakan untuk Lensa menghasilkan kembali ya. tidak. Dengan wajah yang berbeda. Wah, wajah berbeda. Baik, juga Pak keurnya Kuswadi. berbeda Bu, karena Iya. tahun depan saya pensiun. Iya betul. Pak Terima Kuswadi, kasih. kalau tadi disampaikan oleh Pak Hisam bahwa Iya. kita berupaya tapi harus ada progres. Kira-kira di bawah kepemimpinan Pak Hisam, progres SDN Kukul 3 ini akan berlangsung berapa tahun Pak Kuswadi? Kalau setelah Untuk target Pak Hisam membuat sekolah ini rindang. programnya lebih kurang 3 tahun katanya Bu. 3 tahun ya? 3 tahun. Kita Jadi akan 3 kembali. tahun sekarang, iya. Baik, Tretan, 3 kita akan tahun. kembali melihat 3 tahun yang Mudah-mudahan akan ini datang. Apakah rindang. Tidak ini saja Bu, tidak baik, apa. tidak hanya rindang di bawah sini ya. Kita Iya. akan lihat 3 tahun mendatang. Apakah SDN Kukul 3 ini sesuai dengan apa ekspektasi yang diharapkan oleh Pak Hisam dan juga Pak Kuswadi. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu harus memiliki program dan harus juga memiliki progres. Utamanya untuk bagaimana menyumbang kemajuan pendidikan untuk Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan Klik Madura atas tontonan kita di program Lensa Sekolah Kita di SDN Kukul. Kalau tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Hisam dan juga Pak Kuswadi selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Telanakan, kita juga memohon komentar dari seluruh yang menonton program Lensa Sekolah Kita agar memberikan masukan yang positif untuk kemajuan pendidikan di SDN Kukul 3 dan juga dari program Lensa Sekolah Kita untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Program Lensa Sekolah Kita merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dari saya, Pak Kuswadi dan Pak Hisam, kita bisa salam Lensa Sekolah Kita? Baik, dari kita bertiga, salam Lensa Sekolah Kita. Kita. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.